Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menggema dari bumi 1000 masjid. Begitulah sebutan untuk Lombok, Nusa Tenggara Barat. Inilah provinsi dengan mozaik ragam budayanya yang kaya, dengan latar etnis dan religi yang saling mengisi. Negeri di mana agama Islam berkembang dan turut mewarnai peradaban di tanah air. Ditambah pesona alam, budaya, dan keramahan penduduknya, Nusa Tenggara Barat juga kaya akan penjaga Al-Quran. Pondok-pondok pesantren berdiri, melahirkan generasi penghafal dan menguasai makna di dalamnya. Sahabat umat, meski pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat telah usai, namun perhelatan tersebut menyisakan banyak cerita dan hikmah. Lihat saja bagaimana setiap harinya ribuan orang berbondong-bondong untuk menyaksikan ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan setiap kafilah. Begitu sesak namun sangat hikmat. Antusias warga juga terlihat dari acara nonton bareng yang digelar di sejumlah titik Kota Mataram. Warga berdesak-desakan demi bisa menikmati keindahan ayat-ayat suci yang dilantunkan para peserta. Sungguh sebuah antusiasme yang rasanya sangat sulit ditemukan di daerah lain. Sahabat umat, dari ribuan kafilah yang ikut dalam acara ini, ada sejumlah kafilah yang cukup menyita perhatian. Di antaranya adalah Muhammad Arsyad, kontingen dari Kalimantan Selatan. Arsyad yang baru pertama kali mengikuti ajang bertaraf nasional ini berhasil merebut juara ketiga untuk kategori cacat netra. Sahabat umat, banyak yang bilang mata adalah jendela dunia. Tanpanya, hidup serasa tidak sempurna, tapi tidak dengan Arsyad. Ia adalah salah satu hamba Allah yang ikhlas atas ketetapannya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Meskipun Arsyad tidak mengenal Al-Quran Braille, Arsyad cukup cepat dalam menghafal Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran secara terus-menerus menjadi cara tersendiri bagi Arsyad untuk dapat menghafal Al-Quran. Semangatnya untuk menghafal ayat-ayat Allah membuat langkahnya begitu ringan untuk pergi belajar Al-Quran ke tempat gurunya. Ya lillahi ta'ala aja, nggak ada apa-apa, bukan karena duit, enggak. Karena Allah saja. Pengenalan Arsyad terhadap Al-Quran pertama kali diberikan oleh sang bunda dan neneknya. Sejak kecil, Arsyad memang tidak mengenal kasih sayang dari sang ayah. Namun ketiadaan sosok ayah dalam hidupnya tidak menyurutkan semangat Arsyad untuk mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Yang namanya kasih sayang orang tua laki-laki, anak saya nggak pernah tahu. Kasih sayang seorang bapak nggak pernah tahu. Yang tahu kasih sayang mamanya, kasih sayang neneknya, pamannya, acil-acilnya. Kalau bapaknya nggak tahu kasih sayang bapak. Dengan penuh kesabaran dan motivasinya yang tinggi, Arsyad kini bisa mengharumkan nama Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tentu saja telah membanggakan ibunda dan keluarga besarnya. Lain Arsyad, lain pula dengan Farhan Arif Sumawiharja. Ia adalah siswa atau taruna Akademi Kepolisian yang ikut dalam kategori makalah ilmiah Al-Quran. Meskipun belum mampu masuk ke babak final, Farhan menjadi inspirasi bagaimana seseorang bisa membagi waktunya antara kehidupan duniawi dan kebutuhan rohani. Di sela-sela mengikuti pendidikannya sebagai calon perwira polisi, Farhan terus mengembangkan kecintaannya memperdalam ilmu-ilmu Al-Quran melalui bacaan sejumlah buku dan tafsir. Latar belakangnya sebagai santri di Pondok Pesantren Darul Qolam membuat ia paham dan menguasai ilmu agama Islam. Islam bukan hanya menyinari orang-orang muslim sendiri, bukan hanya orang muslim sendiri, tapi seluruh umat di dunia, rahmatan lil alamin.
mampu merasakan hangatnya serta terangnya sinar Islam tersebut. Menjadi perwakilan polisi Republik Indonesia membuat Farhan bangga. Selama mengikuti MTQ, Farhan tidak pernah sekalipun melepas seragam tarunanya. Tak heran, Farhan pun mentasbihkan dirinya sebagai Tarsan atau Taruna Santri. Farhan berkeinginan polisi tidak sekedar dimaknai sebagai orang berseragam yang hanya mengatur lalu lintas, menangkap penjahat, dan sebagainya. Dengan memahami ilmu agama, ia berharap polisi bisa lebih dekat dan menyatu agar bisa melayani masyarakat. Sahabat umat, ada sosok penting yang berperan besar dalam kesuksesan acara MTQ ke-26 lalu. Ya, ia tak lain adalah Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sosoknya lebih akrab disapa dengan Tuan Guru Bajang. Ia termasuk salah satu sosok inspiratif yang menjadi panutan kafilah. Sahabat umat, tahukah Anda jika Tuan Guru Bajang merupakan satu dari 4 gubernur di Indonesia yang juga merupakan hafiz atau penghafal Al-Quran? Kenyataannya ada korelasi antara hafal Al-Quran dengan prestasi seseorang hingga menjadikannya sukses. Sudah berlaku kesepakatan di antara seseorang yang menghafal Quran agar mereka selalu jujur kepada manusia dan semua ciptaan Allah SWT. Begitu pula yang dilakukan Tuan Guru Bajang ini. Ia mampu menyatukan peran sebagai seorang ulama sekaligus seorang pemimpin. Ketika kita mencoba untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai fondasi kebijakan, itu tidak bertentangan dengan dasar negara kita, gitu. Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita juga mengajarkan hal yang sama, memuliakan manusia, memberikan sarana yang diperlukan, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pilihannya masuk ke dalam politik bukan tanpa alasan. Pengalamannya selama berdakwah memberikan pelajaran bahwa ia tak cukup hanya berdiri di balik mimbar saja, namun ia harus melakukan tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itulah ia harus masuk ke dalam struktur politik. Sebagai pemimpin yang berlatar belakang ulama, visi keislaman tidak pernah tertinggal dalam setiap kebijakannya. Dimulai dari dirubahnya slogan NTB dari Bumi Gora menjadi Bumi Quran, Gubernur Hafiz ini juga aktif dalam membumikan Al-Quran pada anak-anak melalui pendidikan. Jadi kalau dalam suatu lingkungan di mana dia banyak mendengar suara Al-Quran dari musola, di rumahnya dia juga punya orang tua yang juga akrab dengan Al-Quran, di sekolah juga dia punya guru yang mengingatkan dia tentang mulianya Al-Quran, maka otomatis akan tercipta pada dirinya itu semangat cinta pada Al-Quran. Sahabat umat, demikianlah secuil cerita dari Bumi Negeri Seribu Masjid yang baru saja menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-26. Semoga kita bisa mendapat hikmah dan pelajaran dari tayangan tadi. Indah dalam keagungan nama Allah. Umat sesaat lagi akan membahas ragam keistimewaan sholat subuh. Tetaplah bersama kami.